Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Innocent Man. Drama ini menceritakan tentang kisah Kang Maru. Di sini diperankan oleh Song Joong Ki. Dia ini merupakan mahasiswa kedokteran yang sangat teladan. Kang Maru ini memiliki pacar bernama Han Jae Hye, diperankan oleh Park Sion. Suatu hari, Jae Hye ini tidak sengaja membunuh seseorang dan dia menelpon Maru untuk meminta bantuan. Nah, meskipun pada saat itu adiknya si Kang Maru, Kang Joko ini mengalami demam yang sangat tinggi, Maru itu nggak peduli dan tetap pergi mencari Jae Hye. Dan saking bucinnya nih teman-teman, si Maru ini menghapus semua sidik jarinya Jae Hye dan menggantikan dengan sidik jarinya dia sendiri. Jadi dia itu menggantikan hukuman untuk Jae Hye dan dia mau nggak mau harus mengakhiri mimpinya untuk menjadi seorang dokter. Karena dari kasus ini Maru mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, 6 tahun kemudian di dalam pesawat Maru bertemu dengan Seun Gi. Di sini diperankan oleh Moon Chae Won yang tiba-tiba pingsan dalam penerbangan ke Korea Selatan. Karena nggak ada dokter dalam penerbangan tersebut, Maru terpaksa memberikan pertolongan ke Eun Gi ini. Nah, ketika Maru menanyakan lebih lanjut tentang rincian Eun Gi, dia menemukan fakta bahwa wali Eun Gi adalah mantan pacarnya si Jae Hye ini teman-teman. Jadi si Jae Hye yang sangat dia bucini ini udah menikah dengan seorang pria kaya bernama Presdir Seo, pemilik Tyson Group. Nah, di sini Maru merasa dikhianati dong. Dia udah mau menggantikan hukumannya, udah mau mengubur mimpinya, malah dia dikhianati. Ceweknya malah menikah lagi dengan orang lain dan udah punya anak, teman-teman. Nah, disinilah Maru merencanakan untuk membalas dendam kepada Jae Hye dan dia memanfaatkan putri si Presdir Seo ini, Seun Gi yang tadi pingsan di pesawat itu, teman-teman. Nah, Maru melakukan segala cara untuk bisa mendekati dan membuat si Eun Gi ini luluh. Presdir Seo ini salah mengira, teman-teman. Dia itu mengira Maru ini adalah pacar darinya Eun Gi dan dia mengajak si Maru ini untuk makan malam bersama gitu, teman-teman. Nah, lambat laun si Jae Hye kan juga masih punya perasaan nih sama Maru. Dia tuh akhirnya kayak memprovokasi si ayahnya Eun Gi gitu buat gak suka sama si Maru dan menceritakan tentang latar belakangnya Maru gitu. Akhirnya ayahnya marah dong. Ayahnya juga tahu kalau ternyata Maru ini adalah seorang bartender. Akhirnya ayahnya Eun Gi ini meminta Jae Hye untuk menangani masalah tersebut. Jae Hye diminta untuk memberikan Maru sejumlah uang dan menyuruh pergi dari Eun Gi. Dan ternyata teman-teman, perasaan Eun Gi itu udah setulus dan sedalam itu nih ke Maru. Bahkan dia gak peduli kalau misalnya Maru itu hanya mau manfaatin dia hanya ingin selalu berada di sisi Maru gitu. Pokoknya si Eun Gi ini udah bucin banget gitu sama Maru. Nah, melihat ketulusan tersebut, Maru merasa bersalah dan ingin mengakhiri semuanya. Jadi udah gak mau memanfaatkan si Eun Gi lagi gitu, teman-teman. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Eun Gi. Nah, gak lama kemudian ayahnya Eun Gi ini meninggal karena serangan jantung. Setelah Eun Gi mendengar kematian ayahnya ini, dia curiga dalam dibalik kematian ayahnya ini adalah ulah dari Kang Maru dan Jae Hye ini, teman-teman. Jadi dia mengendarai mobil dan menabrak Maru. Nah, dalam tragedi ini Eun Gi kehilangan ingatannya dan datang mencari Maru karena dia mengira Maru ini adalah pacarnya, teman-teman. Nah, akhirnya Eun Gi ini tinggal bersama Maru dan adiknya si Maru. Nah, di sisi lain, pasca kecelakaan tersebut, Maru ini mengalami masalah di kepalanya. Jadi dia itu arteri meningelnya ini sobek dan ada penggumpalan darah gitu yang menumpuk di dekat kraniumnya, sehingga dia tuh harus segera melakukan operasi. Namun dengan risiko yang sangat besar, salah satunya Maru itu bisa mengalami amnesia pasca operasi dan juga bisa meninggal di meja operasi gitu. Karena di sini Maru merasa bersalah kepada Eun Gi, dia bertekad untuk mengembalikan Eun Gi pada posisi yang seharusnya. Jadi Eun Gi kan harusnya jadi direktur di perusahaan ayahnya, namun saat ini posisi tersebut tuh dipegang oleh si Jae Hye itu, teman-teman. Nah, karena Maru bertekad untuk membantu Eun Gi merebut posisi tersebut, sekalian membalas dendam gitu ke si Jae Hye dan si antek-anteknya, makanya dia nggak mau dioperasi sebelum semuanya kelar gitu. Lambat laun ingatan Eun Gi ini mulai pulih dan dia mengingat bahwa Maru memiliki niat yang jahat ke dia. Akhirnya dia membenci Maru, padahal Maru rela nih menahan sakit, gak mau dioperasi buat ngebantu si Eun Gi ini, teman-teman. Dan ini gak ada yang tahu dengan kondisi si Maru. Yang tahu tuh cuma seniornya yang sekarang jadi dokter sekaligus yang menangani si Maru itu dan juga sahabatnya. Jadi
ini beneran definisi sakit sendirian. Adiknya tuh juga nggak tahu, pokoknya nggak ada yang tahu. Terus akhirnya semakin lama kondisi Maru ini semakin parah dan orang-orang terdekatnya akhirnya mengetahui kan. Si Jaehae juga tahu, akhirnya si Jaehae ini tobat lah gitu teman-teman, karena sudah mulai merasa bersalah dan mengingat-ingat lagi perjuangannya si Maru itu. Akhirnya dia mengakui kesalahannya dan dia juga memberitahu Eungi kalau misalnya si Maru ini sakit dan itu udah parah banget gitu. Dari sinilah Eungi merasa bersalah karena selama ini udah salah paham dengan Maru gitu. Terus akhirnya si Eungi flashback gitulah dengan Maru yang sebenarnya tulus, tapi Eungi menganggap itu hanyalah gimmick gitu teman-teman. Nah setelah itu jadwal Maru untuk operasi ini sudah ditentukan sama dokter. Terus pada malam itu Eungi ini kan mau mendatangi Maru, namun gak jadi teman-teman. Dia tuh gak jadi masuk ke kamarnya Maru karena dia masih ada rasa bersalah gitu, merasa belum siap ketemu Maru. Akhirnya dia balik kan. Terus Maru menyusul si Eungi. Nah pada saat mereka mau bertemu ini ada antek-anteknya si Jaehae ini yang mau mencelakai si Eungi teman-teman. Padahal si Jaehae udah menyetop dia, tapi dia tetap bersikeras nih mau menikam si Jaehae dan Maru notice gitu. Akhirnya Maru menghalangi dan Maru yang ditikam teman-teman. Maru ini ditikam hamin beberapa jam sebelum dia operasi, karena kan besoknya gitu dia tuh udah mau dioperasikan kepalanya gitu. Di sini Eungi bisa-bisanya nggak notice kalau misalnya si Maru ini udah ditikam gitu teman-teman. Mereka ini masih ngobrol gitu, padahal Maru ini udah pucet banget. Bisa-bisanya si Eungi ini nggak notice. Ini menurut kalian si Maru masih bisa selamat apa enggak teman-teman? Mereka bisa happy ending apa enggak? Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Makasih banyak, bye bye.